Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Dani Fatul Zara di Sparma Podcast. Program dibuat oleh SMP Negeri 5 Kota Pasuruan untuk mengembangkan skill anak ekstrakurikuler broadcast jurnalistik. Oh iya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan bahagia ya. Karena bulan ini cuacanya tidak menentu nih. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kali ini aku mengajak seseorang untuk aku ajak bicara-bicara nih tentang topiknya adalah cara guru menghadapi murid zaman now. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Anifah. Gimana nih kabarnya Bu Sarah hari ini? Alhamdulillah baik sih, seperti biasanya aja. Nah jadi Bu, sekarang aku mau tanya-tanya nih tentang cara guru menghadapi murid zaman now. Seperti apa sih murid zaman now menurut Bu Sarah? Oke. Anak zaman now nih, berarti di era Anifah sendiri ya? Iya. Kalau menurut saya, anak zaman now ini sudah sangat berkembang dengan dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia kan sudah dari lingkungan keluarga di rumah, kemudian ditambah dengan lingkungan di sekolahnya, kemudian ditambah dengan adanya gadget. Iya. Nah, gadget ini kan sangat berpengaruh nih. Nah, cara kita atau cara guru dalam menangani perilaku mereka itu dari berbagai macam jenis. Nah, guru bisa juga jadi menginspirasinya nih Pak, contohnya. Nah, menginspirasi contohnya kayak gini. Gimana sih cara guru itu bisa jadi sosok yang diinspirasikan oleh seorang murid? Ya, itu kan pasti susah nih di zaman sekarang ini dengan keadaan siswa yang mungkin bisa dibilang ada yang peduli dengan dirinya, kadang ada yang cuek dengan dirinya, seperti itu. Nah, gimana caranya kita itu seorang guru bisa menjadi teman juga kepada seorang siswanya agar siswa tersebut bisa terbuka, gitu. Jadi menginspirasi dengan cara, kita dekat dengan siswa, kita cari dulu karakter siswa itu gimana. Kalau kita sudah tahu karakter dia, tentunya kita tahu cara menanganinya bagaimana, seperti itu. Jadi tidak semua kita samakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Itu cara kita menginspirasinya itu pasti berbeda juga. Yang kedua, guru itu juga bisa memiliki ilmu yang lebih. Bukan berarti kita ingin bersaing dengan siswa, ya. Tapi kita sharing dengan murid kita. Karena di zaman sekarang, dengan zaman yang penuh dengan teknologi, dan Anifah sendiri punya gadget, ya kan? Tentunya kita sebagai guru juga harus bisa menguasai gadget. Ya enggak? Tentunya kan kita harus bisa menguasai gadget. Contohnya masa, Bu, Anifah bisa tanya ke Bu guru, Bu, kenapa sih Bu? Kok aku tuh melihat di daerah sana itu, di kota Jakarta itu ada banjir. Loh, Anifah tahu dari mana? Bu guru nggak tahu kalau di Jakarta banjir. Kan Bu guru nggak ke Jakarta. Tidak mungkin dong kita sebagai guru seperti itu. Tentunya kan, karena Anifah bilang, Bu di Instagram Bu ada. Saya lo tahu Bu itu ada banjir kemarin karena hujan deras, angin puting beliung seperti itu. Terus saya sebagai guru, apa sih Instagram Anifah? Kan nggak mungkin kita sebagai guru seperti itu. Jelasnya, caranya kita juga harus mempelajari dengan apa yang ada di teknologi itu. Sekarang berkelanjut dengan Instagram, mungkin Twitter, dan lain-lain. Jadi kita sebagai guru, ya perlahan kita harus mengikuti, ya kan? Tentunya seperti itu. Oke, kita harus tahu. Jadi ketika ada pembicaraan dengan seorang siswa, guru juga bisa menanggapinya. Bukan berarti, ada pembicaraan tentang ini, terus kita nggak bisa menjawab, seperti itu. Karena kan kita juga sebagai guru guru tuh di sekolah seperti ibaratnya kalau dulu tuh orang tuanya pengganti orang tua di rumah kan, otomatis ketika dia bertanya ya sebisanya kita menjawab. Nah karena sekarang berkembangnya teknologi ya kita juga harus mengikuti seperti itu. Jadi bukan hanya muridnya aja yang harus tren, tapi gurunya juga harus ngikutin zaman. Iya, ngikutin zaman, bukan berarti zaman sekarang ada zaman selfie update status seperti itu. Bukan seperti itu aja. Tapi kan kita
lebih ke arah yang lebih baiknya. Misalkan ada kita ini teman pelajaran ini yang sangat berkaitan, kenapa sih kok di daerah sana bisa terjadi banjir seperti ini yang berkaitan dengan mata IPA nih misalnya. Oke, nanti yang kita lihat yuk beritanya seperti apa, nanti kita bisa bahas itu bersama. Nah, yang kedua yang lagi tren nih Bu, perilaku anak itu semakin now dan semakin wow, itu maksudnya apa sih? Oke, mungkin banyak juga ya yang bilang anak sekarang kok seperti ini nih gitu, beda banget. Mungkin Anita juga kalau bicara dengan orang tua di rumah, zaman ibu dulu tuh gak seperti ini gitu kan, sering sekali kan orang tua seperti itu. Ya karena apa? Mungkin zaman dulu tuh seorang anak, seorang siswa itu selalu yang jadi namanya tuh patuh gitu loh ke guru, juga patuh ke orang tua, dinasehatin tuh nggih, iya Bu, iya Pak, gitu kan. Ketemu dengan bapak ibu guru yang lain salam, sapa, senyum. Sekarang Anita bandingkan aja nih, kita sharing kalau di sekolah, di kelasnya Anita, gimana sih teman-temannya Anita sendiri kalau ada bapak ibu guru yang lainnya, responnya gimana? Coba Bu Sarah ingin tahu nih jawabannya Anita gimana? Kebanyakan kata pakai tunggu bentar. Oke, tunggu bentar sih. Dulu apakah ada nih tunggu bentar sih? Mungkin. Nggak mungkin ya. Kenapa sih mereka tahu? Kenapa disekolahkan dengan orang tuanya, dititipkan di tempat yang berpendidikan agar apa? Agar dia bisa mendapatkan ilmu. Karena pada zaman dulu itu ya, mungkin kelihatan banget sih waktu zamannya Bu Sarah sekolah dengan sekarang. Bu Sarah mengajar anaknya sekarang tuh beda banget. Dulu dikasih perintah gitu, misalkan yuk kerjakan tugas di buku paket halaman 50 misal. Iya. Semuanya langsung membuka buku, dikerjakan tuh. Giliran sekarang Bu Sarah, ayo dibuka buku paketnya halaman 100. Mungkin yang buka buku paket 1, 2 Anak. Iya betul kan? Yang lainnya tunggu suaranya lebih keras, itu baru mereka akan membukanya. Nah itulah perbedaannya mungkin ya. Tapi kalau dibilang sopan santun seperti itu, semua itu kembali lagi ke karakter anak masing-masing ya. Ditambah dengan adanya gadget itu tadi, mereka apakah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu kan beda-beda ya gitu ya. Kadang pengaruh juga sama pengajaran orang tuanya di rumah. Nah iya, kadang ada anak yang asik main gadget nih di rumah, orang tuanya nggak mempermasalahkan itu, yang penting anaknya nggak main keluar, mungkin ada yang seperti itu. Tapi di satu sisi, ya kalau memang gadget itu sih menurut Bu Sarah pribadi bisa membawa efek baik, bisa membawa dampak yang jelek juga, bisa jadi bumerang buat kita semua. Karena apa sih kadang tuh berita-beritanya kadang ada yang dibuat-buat, terus ada yang menunjukkan, ada film di Thailand kalau nggak salah, Bu Sarah lupa judulnya itu apa, yang menunjukkan bagaimana cara mencontek satu kelas. Iya, pakai yang syarat-syarat. Iya, pakai isyarat itu. Iya. Nah, kalau kita anak yang baik nih baca anak yang baik, ketika ada menonton film seperti itu, oh pasti dia berpikir, guruku meskipun diem, meskipun kelihatannya tidur, ada murid yang berkode-kode, itu dia tahu, pasti itu akan dicatat. Beda dengan anak yang punya niatan jelek nih, atau anak yang karakternya kurang bagus, dia akan mengikutinya. Oh ternyata caranya contoh itu nggak cuma dilempar dengan pulpen, bisa juga ya atau kertas, bisa juga dengan bahasa isyarat itu tadi, entah dia duduk kepala terus menunjukkan gerakan tangan dengan isyarat apa, nah seperti itu. Banyak sekali ya, perilaku yang berbeda, Kelebihan dan kekurangan mengajar anak. iya. Nah, yang terakhir nih Bu Sarah, bisa kasih tips nggak buat anak zaman sekarang supaya tetap memperdulikan sekolahnya dan sehingga ia bisa mencapai cita-citanya dan masa depannya? Kasih tips. Kalau mau bicara tips, sebenarnya dari diri anak-anak tersebut sendiri sih harus dia itu punya niatan. Apakah dia ingin sekolah, ingin bekerja dengan apa yang dia cita-citakan. Misalkan kita contohnya nih di kelas gitu, kadang-kadang ada
cita-cita saya ingin menjadi ini, seperti itu ya. Iya. Ada anak yang ingin jadi TNI, ada anak yang ingin jadi dokter. Sekarang saya Anita pengen jadi apa? Coba jadi guru. Oke, Anita pengen jadi guru. Saya aminkan semoga nanti Anita bisa jadi guru ya. Oke, contohnya jadi guru TNI. Seperti itu kan banyak tulisan teman-teman yang bimbing seperti itu. Nah, itu tidak hanya ditulis. Ya, kalau memang ingin mendapatkannya, ingin meraihnya, ya dengan cara apa? Masa sih kita bisa mendapatkan dengan instan? Enggak kan, enggak mungkin, enggak ada yang dapat dengan instan. Ini instan aja yang namanya instan. Kita harus masak dulu. Ya, dibuka tuh bungkusnya. Iya, betul kan ada proses. Semuanya berproses. Pengen jadi guru, pengen jadi TNI, pengen jadi dokter, ya kita berarti harus berusaha, belajar bersungguh-sungguh. Jangan bukan berarti ada nih satu murid pengen jadi apa? Jadi pilot, tapi dia nggak pernah masuk kelas. Apakah bisa seperti itu? Ya kita nggak tahu ya, bicara laki orang atau keberuntungan hokinya orang itu nggak bisa ada yang tahu. Tapi dengan cara kita berusaha, yang penting kita usaha berdoa. Kalau ada niat dari usaha itu, pasti kan bisa tercapai. Banyak juga kok anak yang dulunya bisa dibilang kurang dalam pembelajaran, tapi ternyata dia bisa loh menjadi seorang TNI. Kita nggak bisa menjudge gimana, tapi kalau bicara dengan tips, yaitu kalian harus pikirkan dulu pengen jadi apa, mimpimu jadi apa, ingin melanjutkan ke sekolah atau tidak. Kalau tidak ya sudah, nggak usah sekolah. Seperti itu kan gampang ya. Tapi kalau ingin menggapai semua apa yang dicita-citakan, oke, berarti aku harus berubah dari sekarang. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Intinya itu sih. Harus ada niat. Iya, harus ada niatnya. Kedepannya itu bagaimana, itu yang dipikirkan. Bukan apa ya, tak dipikir. Aku pengen jadi dokter, cuma sekedar ngomong, tapi nggak dilakukan. Apa sih jadi dokter itu? Sekolahnya harus, maksudnya kita harus ke SMA atau SMK, kan harus dipikirkan dari sekarang. Karena kan kelas 3 SMP itu benar-benar momen dimana nanti memutuskan kamu untuk kedepannya. Pengen jadi dokter, tapi masuknya di SMK, itu kan kurang tepat. Ya, kalau mau jadi dokter biasanya tuh lebih ke arah SMA, terus jurusannya IPA ya. Nah, seperti itu, biar nanti ke perguruan tingginya juga lebih mudah. Makanya tuh benar-benar kalau sekolah tuh menurut saya tuh jangan cuma asal cari uang saku, tapi kalian pikirkan niat kalian tuh apa ke depannya, pengennya jadi apa, seperti itu. Mungkin banyak yang di sini masih bingung. Aku bingung nih Bu, pengen jadi apa? Pengenku cuma sekolah dapat uang saku. Oke, kalau bingung yang pertama, datangi wali kelasmu, ngomong pengennya apa sih? Bu, aku nih seperti ini. Bagaimana nih Bu caranya? Aku jagonya di matematika, tapi aku nggak bisa Bu kalau bahasa Inggris tuh. Ya wes, jadi ini berarti yang pertama apa? Matematikanya. Bukan berarti tugas yang lainnya diabaikan. Ya, ingat, tetap dipelajari, tapi matematikanya juga dikencengin. Kedua, kalau misalkan wali kelasnya, aku sudah ke wali kelas tapi kok dirasa masih kurang ya Bu. Oke, di sini ada BK, bimbingan konseling, silakan konsultasi ke Bapak Ibu BK-nya. Tanya, Bu gimana nih? Aku pengen melanjutkan sekolah ke kedokteran. Apa sih yang harus aku ambil langkahnya? Oke, rapot dari awal, pastinya harus bagus. Ini kan dijelaskan. Berarti kalian harus fokus di akademiknya. Kalau misalkan aku pengen jadi atlet, ya sudah, non akademiknya kita latih terus seperti itu. Jadi harus imbang. Jangan sampai pengennya atletik, pelajarannya diabaikan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap sekolah itu nomor 1. Karena itu apa? Untuk masa depan kalian semuanya. Nah, itu tadi tipsnya dari Bu Sarah untuk kita sebagai pelajar modern saat ini. Tapi jangan lupa untuk selalu gunakan teknologi dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita gunakan teknologi ke arus yang negatif. Cukup sekian bincang-bincang hari ini. Terima kasih sekali Bu Sarah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Sparma Podcast. Nantikan
lainnya seputar pendidikan. Saya Dwi Zahra mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.